Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ibu Aja Nur Laila STM selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi serta audiens yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita semua di sini dapat melaksanakan dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatul hikmah di dalam amin. Sebelum kita memulai dan menyimak video saya pada kali ini, marilah kita berdoa senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa diberikan keselamatan dan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kesuksesan kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari saya hantarkan berdoa mulai. Baik, pertama-tama saya Karisma Lailana Rosahada dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas A2 semester 3. Di sini saya akan mengulas atau menjelaskan materi mengenai anjuran peduli sosial menurut Al-Quran, dalam Al-Quran. Dalam tajuk yang berjudul anjuran peduli sosial dalam Al-Quran ini, saya nantinya akan menjelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Jadi tugas ini saya buat guna memenuhi tugas akhir atau tugas UAS pada mata kuliah Tafsir Tarbawi semester 3 dalam dosen pengampu Bu Aza. Di sini dalam penganjuran kita peduli sosial dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia seharusnya saling tolong menolong dan juga tidak bisa hidup sendiri atau dikatakan dengan makhluk sosial. Kita sebagai manusia selalu dianjurkan untuk saling berinteraksi antar sesama manusia. Dan jikalau kita sebagai manusia sedang meminta bantuan kepada manusia lain, sehingga kita sebagai manusia harus segera menolong manusia tersebut. Jadi pada peduli sosial ini tidak hanya kita terapkan di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekolah saja, tetapi juga kita harus menerapkannya dalam lingkungan masyarakat. Karena peduli sosial ini kita yang dibekali di lingkungan sekolah atau di lingkungan keluarga saja, kalau tidak kita terapkan dalam lingkungan masyarakat, tentunya hal tersebut akan menjadikan kekhawatiran dan kecemasan pada diri kita. Soalnya masyarakat inilah kita akan terjun, kita akan mengeluhkan semuanya, kita akan mempraktekkan semuanya di lingkungan masyarakat. Jadi jika tetangga kita sedang kesusahan, tetangga kita sedang membutuhkan bantuan, juga sebaliknya jika tetangga kita, jika kita juga sedang membutuhkan bantuan mereka, tetangga kita lah yang akan yang pertama kali terdepan itulah tetangga kita. Jadi peduli sosial di sini, manusia itu merupakan makhluk sosial yang senantiasa mengadakan hubungan dengan sesamanya. Jadi seperti yang saya ulas yang awal tadi, bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Itu ya teman-teman. Pedulian sosial ini merupakan sikap yang memperlakukan orang lain dengan penuh kebaikan dan juga kedermawanan,
peka terhadap perasaan orang lain. Jadi tidak hanya menolong saja, perlu kita merespon apa yang mereka bicarakan, kita mendengarkan apa yang mereka keluhkan. Itu juga termasuk bisa dikatakan dengan peduli sosial. Keseimbangan sosial itu juga diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Dikarenakan apabila tidak seimbangnya kehidupan sosial di masyarakat, maka akan menimbulkan permasalahan juga. Nah, seperti itu, yang dapat menimbulkan perubahan terhadap nilai-nilai kemasyarakatan itu sendiri. Adapun variasi masalah sosial itu sangat beragam, tergantung dengan aspek kehidupan dimanapun kita berada. Jadi aspek keseimbangan atau permasalahan sosial itu menyesuaikan dengan apa yang kita kerjakan. Berdasarkan uraian di atas, nah saya di sini akan membahas tentang bagaimana anjuran peduli sosial yang baik berdasarkan Quran surat Al-Fajr ayat 16 sampai 18. Langsung saja, di sini hasil kajiannya yaitu Quran surat Al-Fajr ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insana idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan la tukrimuna al-yatim wa la tahuddu ala ta'amil miskin. Yang artinya, adapun manusia apabila Rabb-Nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-Ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-Nya mengujinya lalu membatasi rizkinya, lalu dia berkata, Rabb-Ku memuliakanku. Sekali-kali tidak. Demikian sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18. Selanjutnya kita ulas lagi mengenai sumber dari kitab tafsir Ibnu Katsir di Quran surat Al-Fajr. Allah Ta'ala berfirman seraya mengingkari orang-orang yang berkeyakinan kalau memang Allah meluaskan rezeki kepadanya, yaitu tidak untuk mengujinya. Dengan demikian, dia meyakinkan bahwa hal tersebut dari Allah sebagai penghormatan baginya. Padahal tidak demikian. Tapi yang demikian itu dimaksudkan untuk menguji dan sebagian cobaan baginya. Jadi Allah Ta'ala itu tidak pernah membenci hambanya, tidak pernah membenci hambanya yang juga tidak pernah memberikan pengujian itu sesuai dengan kemampuan bagi hambanya. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan ujian kepada hambanya guna untuk memberikan penghormatan baginya, atau memberikan tanda bahwa kita inilah harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Kita inilah dengan apa yang Tuhan berikan harus diberikan lagi kepada orang lain, karena apa, rezeki yang kita miliki ini juga rezeki milik orang lain. Jadi Allah memberikan rezeki kepada kita juga harus memberikan rezeki itu kepada orang lain juga. Nah, di sini dianjurkan kita harus memberikan rezeki kita, menyumbangkan, mensodakohkan kepada anak yatim dan juga fakir miskin, karena dengan itu Allah sangat akan memberikan lebih kepada kita, memberikan sedemikian rupa lah. Intinya apa yang kita inginkan, apa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah nantinya akan terkabul dengan lancarnya tindakan kita dengan bersedekah kepada fakir miskin dan juga anak. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqillah aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.